Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 yang hebat. Apa kabar? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah, dengan tubuh yang sehat, kita semakin bersemangat loh dalam belajar. Ya, hari ini kita akan bersama belajar tematik, melanjutkan tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 2. Ayo kita awali belajar dengan membaca doa seperti biasa. Kita baca basmalah ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak? Berikut ini ya, 4 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran 1, kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kita akan mengingat kembali ya, apa yang sudah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman membangun saluran air sehingga ladang petani tidak kekeringan saat musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak sehingga kerajaan menjadi aman. Hal itu menunjukkan bahwa Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan rakyatnya dan tujuan bersama. Selain itu, Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah kerajaannya. Nah, dari penjelasan ini tadi, anak-anak dapat memahami bahwa sikap Raja Purnawarman sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Ya, jawabannya sudah. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Pancasila yang keempat. Ya, tepat sekali. Sikap Raja Purnawarman sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat Pancasila. Masih ingatkah anak-anak bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Ya, tepat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah anak-anak juga masih ingat apa simbol dari sila keempat Pancasila? Masih ingat ya? Ya, tepat sekali. Ini adalah kepala banteng. Jadi simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Apa maknanya? Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Bila tadi kita sudah belajar tentang makna simbol sila keempat Pancasila, sekarang kita akan belajar makna sila keempat Pancasila. Setidaknya ada 3 makna sila keempat ya anak-anak. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Serta yang ketiga, bijak menyelesaikan masalah. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengadakan pengamatan gambar. Berdasarkan gambar tersebut, kita akan menentukan apakah tindakan yang terdapat dalam gambar sesuai atau tidak dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pada gambar yang atas, terdapat seorang anak yang bernama Amir. Tanpa sengaja dia menginjak kaki temannya yang bernama Budi. Pada bagian bawah, Budi marah dan membentak Amir. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah?
jelaskan jawabanmu. Bagaimana anak-anak? Apakah Budi sudah bijak? Belum ya, karena dia tidak menyelesaikan masalah secara baik-baik, tetapi dengan emosi. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Tidak. Sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat ya. Sikapnya bertentangan dengan sila keempat. 3. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Akan timbul perselisihan dan permusuhan. Selanjutnya kita menuju ke gambar yang kedua. Pada gambar kedua ini ada penjelasan. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Nah, mari kita diskusikan. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama anak-anak? Jawabannya adalah sudah, ya. Kemudian yang kedua, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Ya, bila dilihat dari tindakan yang diambil oleh Lani, maka jawabannya adalah ya. Sikap Lani mencerminkan sila keempat karena dia lebih mengutamakan kepentingan bersama. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Ia akan timbul masalah dan tujuan bersama tidak akan tercapai. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar dua tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang apa saja ya pengamalan sila keempat Pancasila yang lain? Ya, di sini beberapa contohnya. Yang pertama adalah pemilihan ketua kelas, baik dilakukan secara musyawarah maupun dengan pemungutan suara seperti yang terlihat pada gambar. Melaksanakan diskusi kelompok, kemudian menyelesaikan masalah secara musyawarah. Yang keempat, pembagian tugas dalam kegiatan kelompok. Dan yang kelima, menyalurkan pendapat melalui kegiatan musyawarah. Nah, anak-anak dapat mencari contoh-contoh lain pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, berikutnya anak-anak, kalian lakukan kegiatan 1 ya untuk berlatih menyampaikan pendapat tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Di sini terdapat sebuah gambar dan ada penjelasan. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Yang kedua, apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Ketiga, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Dan yang keempat, sebutkan contoh-contoh perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Anak-anak, pada pembelajaran 2 ini, kita juga akan belajar mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya. Tetapi Ibu Guru akan kembali menjelaskan supaya anak-anak ingat ya tentang urutan tinggi rendah nada. Nah, perhatikan di sini sudah Ibu Guru tuliskan notasi angka yang dimulai dari nada do sampai dengan nada si, atau angka 1 sampai dengan angka 7 yang diulang sebanyak 3 kali ya. Pada sebelah kiri, paling kiri, ini ada notasi do sampai dengan si yang bertanda titik bawah. Sedangkan yang di tengah ini nada do sampai dengan si yang tanpa tanda titik. Dan yang sebelah kanan adalah nada do sampai dengan si yang bertanda titik atas. Masih ingatkah anak-anak? Yang bertanda titik bawah ini menunjukkan nada yang rendah. Sedangkan yang tanpa tanda titik adalah nada yang sedang dan
notasi angka yang bertanda titik atas menunjukkan nada tinggi. Nah, sekarang kita akan belajar ya anak-anak mengidentifikasi tinggi rendah nada yang terdapat pada lagu Maju Tak Gentar. Nah, saya berikan contoh pada baris yang pertama yang sudah saya beri kotak warna hijau. Nah, di sini ada nada-nada atau notasi angka yang bertanda titik atas dan ada pula yang tidak. Nah, sekarang perhatikan akan saya beri lingkaran warna biru ya. Nah, ini warna biru ini ada nada sol, mi, sol, kemudian la, dan sol. Notasi ini tanpa tanda titik. Tandanya adalah nada yang sedang. Sedangkan yang bertanda titik atas seperti ini do, mi, re, do, re, do. Nah, ini menunjukkan nada yang tinggi. Nah, anak-anak dapat berlatih dengan menentukan tinggi rendah nada pada baris-baris berikutnya. Ya, masih ada berapa baris pada lagu Maju Tak Gentar? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan anak-anak berlatih ya, seperti yang Ibu Guru contohkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk menyanyikan notasi lagu Maju Tak Gentar. Dilanjutkan dengan menyanyikan syairnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk berlatih ya? Ya, perhatikan Ibu Guru akan memberikan contohnya. 1, 2, 3. Sol, mi, sol, do, mi. Re, do, la, sol. Fa, re, fa, sol, si, si, do, re. Sol, mi, sol, do, mi. Re, do, la, sol. Fa, re, fa, sol, si, re, fa, mi, re, do, si, la, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, do, re, fa, mi. Do, si, la, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, do, re, mi, do. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar banyak hal ya, yaitu tentang makna sila keempat Pancasila, serta mengidentifikasi tinggi rendah nada dalam teks lagu Maju Tak Gentar. Ada satu pesan dari Ibu Guru untuk anak-anak, bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya kita pelajari, namun harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita harus menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Itu merupakan penerapan dari sila keempat Pancasila. Selain itu, kita juga harus menerapkan nilai baik yang terkandung dalam lagu Maju Tak Gentar, yaitu membela tanah air untuk meneladani semangat para pahlawan. Yang bisa dilakukan oleh anak-anak adalah dengan belajar dengan giat, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah mengeluh. Bisa ya anak-anak? Ayo semangat! Sampai di sini dulu jumpa kita ya anak-anak. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.